Tes, tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu dimanapun berada, insyaallah ta'ala di siang hari ini kita akan melanjutkan kembali dalam kajian rutin di setiap hari Jumat siang dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad yang telah disiarkan lewat Balubay TV, dan semoga apa yang sudah kita pelajari dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan manfaat dan mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya. Siang hari ini kita masih melanjutkan dalam bab yang ke-114 tentang orang yang baik di dunia, dialah yang mendapat perlakuan baik di akhirat. Dan terakhir kita sampai hadis yang ke-222, dan kita akan menyelesaikan hadis yang ketiga, atau dalam bab ini kita akan menyelesaikan insyaallah ta'ala hadis yang ke-223. Silakan dibaca, Bu. Hadis yang ke-223. An-Hasan bin Umar mengatakan kepada kami, dia berkata, Muqtamir mengatakan kepada kami, dia berkata, aku menyebutkan hadis Abu Uthman kepada ayahku yang aku dengar dari Salman. Hadis tersebut adalah, sesungguhnya orang yang berbuat baik di dunia akan mendapatkan perlakuan baik di akhirat. Muqtamir berkata, aku mendengar hadis ini dari Abu Uthman yang mendengar dari Salman, maka aku pun tahu itu demikian. Setelah itu aku tidak mengatakan hadis ini kepada siapapun. Ya, hadis yang ke-223 tentang orang yang berbuat baik di dunia, maka mereka akan mendapatkan perlakuan baik di akhirat. Hadis yang 223 ini sama dengan hadis yang ke-222 ya. Kemudian juga disebutkan atau di sini ya sama dengan hadis yang pertama ya dalam bab ini, yaitu hadis yang ke-221, yaitu di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini disampaikan oleh Salman, inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik di dunianya, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Orang-orang yang berbuat baik di dunianya, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan di hari akhir, di hari
akhirat. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, dan ini adalah sesuai dengan sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan al jazaa'u min jinsin amal, balasan itu adalah sesuai dengan perbuatan. Orang yang taat di dunia, orang yang berbuat kebaikan di dunia, kemudian di hari akhir nanti dia mendapatkan kebaikan, ini apa? Suatu balasan sesuai dengan yang telah dilakukan. Sebaliknya, orang yang berbuat keburukan di dunia, kejahatan di dunia, mereka pula nanti di hari akhir akan mendapatkan keburukan sesuai dengan al-jazaa'u min jinsin amal. Balasan adalah sesuai dengan apa yang diperbuat. Adapun orang-orang yang telah berbuat baik di dunianya, dia akan mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Apa kebaikannya? Kebaikan yang akan didapatkan bagi orang-orang ahlul ma'ruf apa? Apakah berupa uang? Uang di dunia sudah ditinggal, sudah meninggal, sudah selesai. Atau berupa penghormatan. Penghormatan bisa dari orang-orang yang dari orang-orang yang mungkin nanti di hari kiamat melihat keutamaan itu, sehingga dimuliakan di hari kiamat. Nah, kebaikan yang akan didapatkan dari orang-orang yang berbuat ma'ruf di dunia dimulai ketika sakaratul maut tentunya, di mana sakaratul maut seseorang itu adalah akhir berpindahnya di dunia, perpindahan dari dunia menuju akhirat dimulai ketika sakaratul maut. Dan sakaratul maut itu berat yang akan dirasakan setiap manusia, dan itu adalah waktu akan berpisahnya jasad dan roh. Adapun orang-orang ma'ruf, Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan ketika ruh akan keluar dari jasadnya, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, keluarlah wahai ruh dengan radiyatan maradiyah, dengan ridho, dengan tenang. Kemudian ketika dikuburkan orang-orang ahlul ma'ruf di akhirat, akhirat adalah kejadian-kejadian setelah meninggal dunia. Jadi dia akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Di akhirat artinya kapan? Setelah meninggal dunia. Bukan nanti ketika bukan cuma ketika di hari kiamat tetapi setelah dia meninggal dunia, dia akan mendapatkan ma'ruf, kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah di mana akan berakhirnya kehidupan dunia dan akan berpindah ke alam kubur. Kemudian ketika ditanya oleh malaikat di alam kuburnya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan siapa agamamu? Maka akan diberikan kekuatan untuk bisa menjawab dengan qaul, dengan ucapan yang tetap, dengan ucapan yang kuat, tanpa adanya ragu di dalam hatinya. Berbeda orang yang berbuat buruk, ketika ditanya man rabbuka, dia pun mengatakan, aku enggak tahu. Man nabiyuka, siapa nabimu, wa madinuka. Maka mereka orang-orang yang buruk tidak sanggup untuk menjawab, karena jawaban ini sesuai dengan amalnya. Jawaban yang akan disampaikan adalah sesuai dengan amalan ketika di dunia.
ya, maka dia pun akan mendapatkan apa? Mendapatkan keburukan. Kemudian kebaikan yang akan didapat dari orang-orang yang berbuat baik di dunia, hum ahlul ma'rufi fil akhirah, nanti ketika hari pembalasan. Di hari pembalasan dibangkitkan dari alam kuburnya, ya, kemudian akan ditimbang, akan dihitung amalnya, maka akan dimudahkan apa? Akan dimudahkan perhitungan amalnya. Akan diberatkan amalan kebaikannya dan akan dimudahkan ketika menyeberangi sirat. Ya. Akan dimudahkan ketika menyeberangi sirat. Ya. Yaitu ya jembatan yang membentang, dan akan dimudahkan pula ketika masuk surga. Inilah kebaikan dari ya orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, sehingga Rasul mengatakan ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang-orang yang berbuat baik di dunianya, mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan pada hari akhirat. Maka kita berdoa, nas'alullaha an yaj'alana min ahlil jannah. Semoga Allah menjadikan kita semuanya dari penghuni surga. Allahumma amin. Adapun sebaliknya, orang-orang yang meninggalkan untuk apa? Ma'ruf, maka dia pula akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dimulai dari mana? Dari sakaratul maut. Wajaat sakaratul mauti bil haq, dan akan datang sakaratul maut dengan pasti. Ya. Semua akan apa? Merasakan sakaratul maut. Akan terasa berat. Bahkan dalam hadis Nabi SAW dicabut dengan apa? Dengan keras. Belum lagi di alam kubur, ketika ditanya man rabbuka, dia pun tidak mampu menjawab. Dia pun akan mendapatkan balasan yang berat. Belum lagi nanti pada hari kiamat, ya, ketika dibangkitkan, ya, dalam keadaan yang hina. Kemudian di hari kiamat nanti ketika dihadapkan dengan amalannya, maka dia pun menyesali apa yang telah diperbuat. Ketika ditimbang amal kebaikannya, jauh lebih berat keburukannya. Ketika menyeberangi sirat, dia pun akan apa? Terlempar. Dan akhirnya ya akan masuk ke neraka, naudzubillah. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tentunya orang yang akan mendapatkan kebaikan di akhirat itu tidak mudah. Sebagaimana kuncinya Rasul mengatakan ahlul ma'ruf, orang yang berbuat kebaikan di dunianya, hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Tentunya tidak mudah, ya, perlu pengorbanan, ya, perlu kesungguhan, ya, lelah, capek. Tetapi lelahnya, capeknya, berkorbannya di dalam ma'ruf di dunia, itu akan mendatangkan kebaikan di akhirat nanti. Capeknya di dalam mengikuti aturan yang Allah telah tetapkan, ya, lelahnya di dalam mengikuti menjalankan ajaran Islam, lelahnya di dalam mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka semua ini akan mendatangkan kebaikan di akhirat nanti. Dari melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti puasa, seperti sholat, seperti zakat, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, amanah, jujur, ya, adil, kemudian pemaaf. Ini apa? Semua akan mendatangkan kebaikan. Ya. Menjauhi larangan-larangannya. Ketika
Allah melarang dari perbuatan zalim, ya, maka segera untuk ditinggalkan kezalimannya. Ketika Allah melarang dari berbuat khianat, segera ditinggalkan. Merampas hak orang lain, ya, penipu, pendendam, ya, atau dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh syariat, ya. Semuanya ini akan kembali kepada dirinya sendiri. Sehingga orang mukmin hidup di dunia itu ada aturan. Seorang mukmin hidup di dunia itu ada aturan yang jelas. Ada aturan-aturan, ada halal, ada haram, ada dosa, ada maksiat, ada amalan yang mendatangkan ke surga, dan ada amalan yang mendatangkan kebaikan untuk masuk surga. Dan sebaliknya amalan-amalan yang, ya, telah diperingatkan. Kenapa? Karena mengantarkan kepada neraka sudah diterangkan. Maka seorang mukmin hidup di dunia ada aturannya, dan di dalam mengikuti aturan itu butuh pengorbanan, butuh kesungguhan. Tidak sekedar sekedarnya tidak, tetapi butuh pengorbanan, butuh lelah, butuh capek untuk mendatangkan ma'ruf di akhirat nanti, ya. Makanya Rasul sampai mengatakan dalam hadisnya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini, kehidupan di dunia bagi seorang mukmin itu seperti penjara. Ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu, kehidupan di dunia itu seperti penjara. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Kenapa kau hidup di dunia yang luas seperti penjara bagi orang mukmin? Karena ada batasan-batasan, ada larangan-larangan, ya, tidak bebas. Ada yang Allah larang, ada yang Allah, ya, bolehkan, ada yang dikatakan halal, ada haram, ya. Semua ada aturan di dalam Islam. Sehingga dunia sijnul mukmin, dunia adalah sebagai penjara bagi orang mukmin, karena orang mukmin itu ada aturan yang jelas. Kalau ada aturan yang dilanggar, berarti akan siap mendapatkan balasannya. Wa jannatul kafir, dan bagi orang yang tidak beriman, bagi orang kafir itu surganya. Hidup di dunia bagi orang kafir itu surganya. Kenapa dikatakan surganya? Karena bebas, nggak ada aturan, ya, nggak ada apa? Aturan, ya, bebas melakukan. Kenapa? Nggak ada aturan. Sehingga wa jannatul kafir, bagi orang yang tidak beriman, maka apa? Dunia itu surganya, ya, nggak peduli halal haram, nggak peduli sesuatu yang, ya, merugikan orang lain. Kalaupun mereka melakukan kebaikan, ya, tidak didasari dengan keimanan. Sehingga, ya, bagi seorang mukmin hidup di dunia itu seperti apa? Seperti penjara. Bukan kayak penjara apa? Penjara di dunia, ya. Orang kalau yang di penjara di dunia ada tempat-tempat terbatas, keluarnya terbatas, ada penjaga-penjaga, ada tameng-tameng, ada pagar-pagar, ya, yang tidak bisa dilalui, yang dilarang untuk melalui. Begitu juga seorang mukmin, ya. Walaupun demikian, Islam mengajarkan, mengingatkan sesuatu yang diharamkan, yang dilarang, tetapi Islam, ya, telah mengajarkan sesuatu yang diperbolehkan jauh lebih banyak. Manusia memiliki hawa nafsu, maka silakan hawa nafsu cinta kepada harta, ya. Orang itu, ya, hawa nafsunya, tabiatnya cinta terhadap harta, betul? Ada di sini yang gak senang uang? Senang semuanya. Maka Islam tidak melarang, silakan.
Bahkan kaya pun juga nggak apa-apa, yang penting caranya yang benar. Ada cara-cara yang tidak diperbolehkan, bukan malah menghalalkan segala macam cara. Ya. Manusia itu memiliki syahwat, silakan menikah, ya. Bukan apa? Bukan mengikuti hawa nafsunya sehingga melakukan perbuatan apa? Ya, perbuatan yang melanggar. Ya, berzina, naudzubillah. Allah melarang apa? Khamr. Masih banyak minuman yang jauh lebih banyak, jauh yang diperbolehkan jauh lebih banyak. Ya. Dan nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan apa? Dia akan mendapatkan apa yang diharamkan di dunia. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Orang yang enggak sabar, tidak mau ikut aturan, kemudian ya tidak peduli dengan yang haram minum khamr di dunia, lam yashrabha fil akhirah, maka dia tidak meminum khamr nanti di hari kiamat, tidak minum khamr di surga. Kenapa? Di surga sudah enggak ada, sudah tidak ada halangan. Yang di dunia diharamkan, kemudian di akhirat sudah tidak ada haram lagi. Semuanya apa? Semuanya diperbolehkan. Makanya kita sabar. Bukan berarti nggak pengen tapi harus sabar. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan untuk mendapatkan kebaikan yang jauh lebih panjang, untuk mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih lama. Ya. Diperintahkan untuk apa? Diperintahkan ya, untuk menjauhi perbuatan yang melanggar, maka segera. Ya. Dan orang mukmin hidup di dunia ada aturannya. Ada aturan. Apakah kita mau mengikuti aturan itu atau malah kita menjauhi dari aturan? Itu semua ada pada diri kita masing-masing. Semua kita diberikan pilihan. Tidak ada yang memaksa. Tetapi ingat, semua yang kita pilih, apa yang kita ambil, apa yang kita lakukan, al jaza'u min jinsin amal. Semua ada balasan, dan balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis yang ke-223 ini, yaitu apa? Orang yang mendapatkan keburukan itu pun dia akan mendapatkan sesuatu yang panjang. Ya. Dalam hadis, Utsman radhiyallahu taala anhu pernah menangis ketika melihat ya kuburan. Jadi Utsman pernah menangis melihat apa? Kuburan, tempat pemakaman umum. Kalau sekarang orang menangisnya bukan ingat akhirat. Kenapa? Karena takut setan. Ya. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis ketika melihat ya kuburan? Maka Utsman mengatakan, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal qabra awwalu manazilal akhirah. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur adalah gerbang pertama akhirat. Ya, gerbang pertamanya apa? Akhirat. Di mana alam kubur. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Maka jika dia di alam kuburnya sukses, lulus, kemudian selamat, fama ba'dahu aisaru minhu, maka waktu-waktu setelahnya itu maka akan dimudahkan, diberikan kemudahan-kemudahan. Fa in lam yanju minhu, adapun yang tidak sukses, tidak selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelahnya itu adalah sulit, kemudian akan berat dan kesengsaraan demi kesengsaraan. Fama ba'dahu asyaddu minhu, maka lebih berat
Ya. Kenapa? Karena sesuai yang telah dilakukan. Sehingga Allah telah ingatkan, in ahsantum ahsantum li anfusikum fa in asatum falaha. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7 Allah katakan, in ahsantum, jika engkau berbuat baik, ahsantum li anfusikum, kebaikan itu akan kembali untuk engkau juga. Kebaikan yang kita lakukan aslinya itu kebaikan untuk kita sendiri. Ya. Wa in asatum falaha, dan jika engkau berbuat buruk, maka keburukan itu juga akan kembali kepada diri kita lagi. Naudzubillah. Maka hendaklah kita selalu ingat, perbuatan kita hari ini adalah sebagai sejarah. Sejarah kapan? Sejarah di hari akhir nanti. Ya, waktu kita hidup hari ini adalah sebagai penentu kebahagiaan atau kesengsaraan, penentunya hari ini. Ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Ditambah lagi kita di dunia hidup sebentar. Kita hidup di dunia waktunya tidak lama. Ya. Kita hidup di dunia waktunya itu sangat terbatas. Karena dunia ini bukan tempat terakhir. Ya. Sebagaimana alam rahim, dulu kita pernah tinggal di alam rahim. Di alam rahim kemudian pindah ke alam dunia. Maka alam dunia pun suatu saat nanti akan kita tinggalkan. Ya. Orang hari ini yang kelahiran 1930 sampai 1950 rata-rata sudah banyak yang meninggal dunia. Nanti berlanjut, yang kelahiran 1950 sampai 1960 sudah mulai banyak yang tua-tua. Kemudian yang kelahiran 1970 sampai kelahiran 1980 sudah mulai enggak terasa. Sehingga waktu di dunia sangat terbatas. Ya, jangan sampai kita lewatkan waktu yang tersisa. Ya, karena di akhirat nanti waktunya jauh lebih panjang. Waktunya lebih panjang dari waktu kita hidup di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-47. Surat apa? Ayat yang ke-47, Allah berfirman, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya satu hari nanti setelah hari kiamat, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala seperti 1000 tahun yang kalian hitung. Seperti 1000 tahun yang kalian hitung di mana? Di dunia. Ya. Jadi satu hari di sisi Allah nanti seperti 1000 tahun. Maka orang yang cerdas akan memikirkan kebahagiaan, kesuksesan nanti di akhirat. Ya. Jangan sampai orang yang melupakan kebahagiaan akhirat kemudian melupakan kebaikannya dan hanya menuruti dari hawa nafsunya. Maka dunia ini, kehidupan di dunia ini tempat untuk kita mencari yang terbaik di akhirat nanti. Ya, apa yang kita akan dapatkan itulah yang sudah kita perbuat. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Dan sebaliknya ketika engkau berbuat jahat, berbuat dosa, maka dosa dan kejahatannya itu pun akan kembali kepada engkau. Kenapa? Karena Allah Maha Adil. Ya, Allah Maha Adil, dan Rasul sudah mengingatkan, ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Kita lanjut hadis yang ke bab yang baru. Kita akan lanjut bab yang baru, bab yang ke-115. Silakan.
sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, setiap perbuatan baik adalah sedekah. Bab yang ke-115. Kita memasuki bab yang baru tentang setiap kebaikan adalah sedekah. Dalam bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan 3 hadis. Ya, membawakan 3 hadis dalam bab yang ke-115. An Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun, setiap perbuatan kebaikan adalah sedekah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, Imam Bukhari membawakan bab setiap kebaikan adalah sedekah sesuai dengan hadis Nabi. Sesuai dengan hadis siapa? Hadis Nabi. Apa artinya setiap kebaikan adalah sedekah? Artinya kebaikan yang dilakukan oleh seseorang atau oleh orang mukmin, kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim dalam bentuk perbuatan, ucapan, harta, akan dicatat sebagai pahala sedekah. Bisa diulangi? Apa arti setiap kebaikan sedekah? Ya, kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim dalam bentuk perbuatan, ucapan, ataupun harta akan dicatat sebagai pahala sedekah. Itu artinya kullu ma'rufin shadaqatun, setiap dari kebaikan adalah sedekah. Ada orang yang berpendapat, berpemahaman, kita nggak bisa sedekah nanti kalau sudah kaya. Seakan-akan sedekah itu adalah milik orang kaya. Ya. Seakan-akan sedekah itu hanya milik orang yang kaya. Ya. Padahal dalam hadis ini Rasul menyampaikan kepada kita yang namanya sedekah itu bukan satu-satunya dengan harta. Kenapa? Karena di sini kullu ma'rufin shadaqatun, setiap dari kebaikan adalah sedekah, tercatat sebagai sedekah. Baik itu dengan lisan atau dengan tulisan atau dengan ucapan, perbuatan, dengan harta, kebaikan itu akan dicatat seperti kebaikan sedekah. Ya. Jadi dicatat sebagai apa? Sebagai pahala sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya dengan apa? Dengan harta. Ya. Kita lihat hadis ini dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu adalah yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari, orang Ansar, di mana Jabir ini lahir. Kita sedikit mengenal perawinya. Lahir 16 tahun sebelum Rasul hijrah. Lahir apa? 16 tahun sebelum Rasul apa? Hijrah. Berarti ketika Rasul hijrah umurnya berapa tahun? 16, tinggal dibalik. Ya. Ketika Rasul datang ke Madinah umurnya 16 tahun, dan Jabir ini orang Madinah, ya, dari Madinah.
Dan termasuk beliau ini yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasul. Dan beliau wafat pada tahun ke-78 Hijriah. Ya, wafatnya tahun 78 Hijriah, ya, dan ketika itu umurnya 94 tahun. Sebagai mufti di kota Madinah dan sebagai pengajar resmi di Masjid Nabawi kala itu. Ya, dan dikuburkan di Baqi. Ya, dikuburkan di perkuburan Baqi. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Rasul bersabda dalam hadis ini, kullu ma'rufin shadaqah. Ungkapan yang singkat, jelas, padat, tetapi maknanya luas. Kullu ma'rufin shadaqatun, 3 kata. Setiap kebaikan shadaqah. Jadi Rasul itu memiliki mukjizat. Di antara mukjizatnya ucapannya itu ringkas, tapi maknanya luas. Ucapannya ringkas dan jelas, tetapi maknanya luas. Beda dengan kita, ngomong ngalor ngidul ngetan ngulon setengah jam, aslinya yang disampaikan itu aja. Tapi beda dengan Rasul, ya. Ucapannya ringkas tetapi maknanya sangat luas. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis ini adalah sebagai menepis orang yang beranggapan bahwa yang namanya sedekah itu harus dengan uang. Seakan-akan sedekah itu dimonopoli orang-orang kaya. Padahal yang namanya sedekah itu bukan hanya dengan harta, tetapi setiap dari kebaikan. Sekarang kita lihat contoh-contoh sedekah yang bukan dengan harta. Ada yang dengan harta, ada yang bukan dengan harta. Sedekah dengan apa yang kita miliki. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun. Manusia itu memiliki sendi-sendi. Disebutkan sekitar 360 sendi. Ya. Jadi manusia itu, kata Rasul SAW, memiliki sendi-sendi dan disebutkan sekitar 360 sendi. Banyak apa dikit? Banyak. Nih, kita kalau nggak punya sendi gimana? Nggak bisa gerak, nggak bisa nggak bisa untuk menggerakkan, karena ada sendi-sendi ini yang di dalam tubuh manusia sekitar 360. Kata Nabi SAW, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Dari setiap sendi-sendi itu yang ada pada diri manusia, hendaklah dia untuk bersedekah. Dari mana? Dari sendi-sendinya untuk bersedekah. Coba kalau sendinya rusak salah satu, sakit nggak kira-kira? Sakit. Ya, ada sendinya yang rusak atau yang geser, wah udah nggak enak. Maka bentuk syukur kepada Allah, dari sendi-sendi yang ada itu hendaklah bersedekah. Ya. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Dalam setiap harinya hendaklah dia bersedekah. Kemudian Rasul memberikan contoh-contoh sedekah. Ya'dilu bainas naini shadaqatun. Mendamaikan antara dua orang yang berselisih termasuk sedekah. Mendamaikan, ya, mendamaikan orang yang berselisih. Dua orang yang berselisih adalah sedekah. Ya, pakai uang enggak ini? Ya tergantung. Ya, bisa dengan pakai, mungkin bisa enggak. Ya, tapi mendamaikan secara umum, ya di sini apa tidak? Ya dilubainas naini shadaqatun, mendamaikan dua orang yang berselisih adalah termasuk sedekah.
dicatat sebagai pahala sedekah. Wa yu'inu rajula ala dabatihi fayahmilu 'alaiha, atau membantu orang yang kesusahan untuk menaiki kendaraan. Membantu orang yang kesulitan untuk naik kendaraan. Mungkin kalau dulu orang kan naik onta kan gak gampang, ya, kemudian dibantu untuk naik onta karena tinggi, ya. Kalau sekarang gimana, ya membantu orang yang susah, ya, membantu orang yang ya membutuhkan. Kemudian kata Rasul, wa yahmilu 'alaiha au yarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqah, atau juga mengangkatkan barangnya. Mengangkatkan apa? Barangnya. Ya, itu termasuk sedekah, berarti dengan tenaga. Ya, dengan apa? Dengan tenaga. Jadi sedekah enggak harus dengan uang, tetapi juga bisa dengan tenaga, ngangkatin, bantuin dengan tenaga. Ya. Maka ini bentuk syukur kita atas nikmat Allah memberikan kepada kita dengan sendi-sendi. Di antaranya adalah dengan kita bersedekah, dan caranya di antara dengan kekuatan, dengan apa? Dengan dengan kemampuan. Yu'inu rajula, yaitu membantu dengan tenaganya. Ngangkatin, ada bangun, misalnya bangun masjid, belum bisa ngasih uang yang cukup, minimal ya ngangkat begitu. Ada orang yang kesusahan, ya kan kadang orang yang sebenarnya butuh bantuan tapi mungkin dia nggak pengen atau dia malu ngomong, ya tanpa diminta untuk dibantu. Kadang ada orang tengok, ya mungkin dia sendiri lagi butuh bantuan. Coba sekali-kali ditanya, ya loh dia nggak minta bantuan kok. Ya mungkin ada orang yang malu, ya ada orang yang malu meminta bantuan. Ya. Di sini disebutkan walaupun hanya dengan mengangkat barangnya atau membantu menaikkan, ya, ini adalah sedekah, terhitung pahala sedekah, apalagi yang lebih dari itu. Dan Rasul melanjutkan, wal kalimatu thayyibatu sedekah, dan ucapan yang baik adalah sedekah. Kalau tadi dengan tenaga, ya, kalau ini dengan ucapan, wal kalimatu thayyibatu sedekah, dan ucapan yang baik adalah sedekah. Jadi kalau ngomong yang baik begitu, kalau ngomong diatur, dipikir, ya. Ketika berbicara dipikir dulu baru ngomong, bukan ngomong baru mikir. Ya, betapa banyak orang keluar ngomong sesuatu, ya, dan berdampak apa? Berdampak buruk. Ya. Kenapa? Karena harusnya apa? Pikir dulu sebelum ngomong. Wal kalimatu thayyibatu sedekah, dan ucapan yang baik sedekah. Kalau ucapan yang baik adalah sedekah, hendaklah kita berbicara yang baik. Ya. Hendaklah berbicara yang baik. Bukan apa? Bukan enggak mikir. Betapa banyak kejadian yang akhirnya memberikan ya mudarat kepada dirinya. Ya, mudarat kepada dirinya. Kenapa? Berbicara ya tanpa dipikir panjang, apalagi yang berkaitan dengan menistakan agama. Ya, dengan menistakan apa? Agama. Kayak sekarang yang lagi ya di berita, siapa yang hafal surat ini nanti dikasih. Nah, udah ditangkap baru mikir. Ya, makanya harus dipertimbangkan, apalagi yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan syariat, dipikir dulu, hati-hati. Padahal ucapan yang baik, kata Rasul, wal kalimatu thayyibatu sedekah. Ucapan yang baik adalah termasuk sedekah. Maka kalau kita belum mampu untuk banyak bersedekah dengan harta, minimal yang tanpa harta kita bisa bersedekah apa? Dengan ucapan yang baik.
Bagaimana ucapan yang baik? Yang pertama adalah isinya. Yang kedua adalah caranya. Isinya baik, caranya baik. Bagaimana agar kita tahu ucapan ini baik atau tidak? Pikir dulu. Kira-kira kalau saya ngomong begini ada nggak ya yang tersinggung? Kira-kira kalau saya ngomong begitu ada nggak ya orang yang sakit hati? Kira-kira kalau saya ngomong ke anu begini gimana ya tanggapannya? Kan minimal begitu, pikir dulu. Kalau saya nggak mau diomongin begini, jangan begituin orang, mananya begitu. Kalau kita sendiri nggak terima dengan ucapan yang seperti ini, jangan gitukan orang. Itu mikir namanya. Ya. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Gampangnya kita lihatlah, kalau ditunjukkan ke kita mau nggak? Kalau nggak mau ya sudah, jangan ke orang lain. Menimbang. Ya. Kata Imam Malik, ucapan itu sebelum keluar lafaz, sebelum keluar suara, kita yang pegang, kita yang menguasai sebelum keluar. Sehingga ketika kita yang menguasai, mikir dulu, kita bisa atur. Ya. Tetapi kalau sudah keluar ucapan, maka orang lain yang menguasai. Kenapa? Sudah punya bukti. Apalagi di zaman kita hidup hari ini, ngomong sedikit sudah direkam, sudah tersebar. Maka pikir dulu, baru apa? Baru bicara. Sama halnya dengan kita ngetik misalnya, ngetik apa WA, ya, agar tidak salah paham, ya, mungkin cuma nanya kabar, apa kabar, tapi ada tanda serunya. Mungkin orang ini nanya pembentak sih, ya. Maka apa? Ketika menulis pun pikir dulu, kenapa itu wakil ucapan, agar orang itu nggak salah paham. Ketika sudah ngetik di WA, coba dibaca lagi. Oh ini ada kurang, nanti salah paham. Oh ini nanti orangnya tersinggung. Coba, ya, nggak langsung ketik, nggak baca dulu, langsung, ya, dibaca dulu. Ucapan kalau belum keluar kita yang memiliki, artinya kita bisa mengatur. Tetapi kalau sudah keluar, maka orang sudah melihat, kemudian telah tersebar, belum lagi telah tercatat oleh malaikat, ya, nggak bisa ditarik lagi. Kalau layangan sudah jauh bisa kita tarik, tapi kalau ucapan, ya, makanya Rasul sudah mengingatkan dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong yang baik, kalau enggak diam. Kalau enggak apa? Diam. Ya bukan berarti setelah pengajian jenengan diam terus. Ditanya gimana kabarnya diam. Bukan, tetapi ya apa? Disebutkan untuk kita apa? Untuk memikirkan apa yang ingin dikatakan. Kenapa? Kalau ini adalah sedekah, maka kita harus memilih kata, kemudian memilih ya ucapan yang baik. Kemudian Rasul melanjutkan, wa kullu khutwatin yaqtuha ila sholati shadaqah. Berjalannya seseorang menuju tempat sholat dihitung sebagai sedekah. Harusnya orang senang semakin rumahnya jauh dari masjid, semakin langkahnya banyak. Maka langkahnya banyak ke masjid, semakin banyak sedekahnya, betul. Tapi ya orang itu banyak pengen rumahnya dekat masjidnya, nggak apa-apa, bagus. Yang penting semangat. Kenapa? Karena tidak setiap orang yang rumahnya dekat dengan masjid semangat. Ya. Mau rumahnya dekat atau jauh dari masjid, semuanya baik. Kalau dia menghitungnya dengan positif, ketika dia menghitungnya dengan hitungan positif, maka walaupun rumahnya jauh dari masjid, maka akan memberikan, ya, ingat dengan hadis ini, langkahnya itu menuju masjid dihitung sebagai pahala sedekah. Ya.
Wa tumitul adza anit tariqi shadaqah. Kemudian Rasul mengatakan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Ya, bukan malah ngotorin jalan. Ada yang ngotorin jalan macam-macam. Ada orang buang sampah di pinggir jalan. Ini kan bukan malah sedekah begitu. Menyingkirkan gangguan dari jalan sedekah, ini malah apa? Buang sampahnya di pinggir jalan karena kanan kirinya sepi, sawah sama hutan. Ya, sampai sepanjang jalan itu banyak sampahnya. Ya, ini enggak benar. Loh, banyak orang yang begitu, ya banyak orang jangan mengikuti. Ya. Atau misalnya buang bangkai ke jalan ada, ya, nangkep ular, ularnya dibuang kemana? Di jalan biar kelindes orang. Ya, dia anggap dengan membuang bangkai itu ke jalan biar sebagai peringatan untuk ular-ular yang lain. Dikubur lebih baik, bukan dibuang di jalan. Ya, bukan sengaja dibuang di jalan. Ya, bukan sebagai pelajar untuk ular yang lain, yang nggak paham ular yang lain juga. Nah, ini ya Rasul menyebutkan bahwa banyak sedekah yang bisa dilakukan dengan harta, dengan ucapan, dengan perbuatan. Ya, dengan ucapan, dengan perbuatan, walaupun itu ringan. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan wa kullu tasbihatin shadaqah, setiap tasbih, ucapan ya tasbih subhanallah ya adalah sedekah. Dengan kita bertasbih kepada Allah termasuk sedekah. Jadi jangan apa? Jangan merasa minder walaupun enggak punya uang. Tapi juga bukan berarti ketika ada orang minta sumbangan, Bu, sumbangan subhanallah. Buat bangun masjid, alhamdulillah. Loh, mana uangnya? Nah, tasbih kan sedekah. Iya, tergantung butuhnya apa. Ini sekarang mulai butuh bangun masjid, bukan apa? Dengan tasbih. Ya, dengan apa? Tasbih begitu. Sesuai. Wa kullu tahmidatin shadaqah, dan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah adalah sedekah. Ya, adalah sedekah, terhitung pahala sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, dan di setiap ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, ngajak yang baik adalah sedekah. Bayangkan ngajak, ya, ngajak yang baik-baik termasuk sedekah. Ngajak itu kan macam-macam caranya. Bisa nge-share ya pengajian, bisa menge-share nasihat yang manfaat, tulisan yang manfaat. Ya, termasuk merekam kajian begini, orang yang belum bisa hadir ke sini bisa mendengarkan, bisa menyimak, termasuk sedekah. Amrun bil ma'ruf, mengajak, memerintahkan untuk kebaikan, termasuk sedekah. Ya. Membuat tulisan nasihat yang manfaat, sedekah. Jangan dikira ya ucapan-ucapan singkat itu ya yang manfaat. Jangan dikira mungkin orang itu tidak mengambil manfaat, bisa jadi itu manfaat. Ya. Ngajak orang sholat sedekah, ngajak orang pengajian sedekah, mengingatkan akhirat sedekah. Ya. Berdakwah juga sedekah. Di pinggir-pinggir jalan kadang-kadang ada tulisan-tulisan, iklan-iklan. Coba itu kan bisa disewa, ya enggak? Disewa enggak gitu? Sewa kan? Coba seandainya ada yang menyewa untuk nasihat-nasihat yang kalau yang baik ini nggak mau seperti itu, yang akhirnya yang nyewa ya iklan-iklan terus. Malah iklannya malah ngajak yang apa? Yang nggak baik. Kadang di belakang mobil, entah di
mobil truk belakangnya. Coba kalau tulisan-tulisan yang manfaat, ya, tulisan-tulisan yang mengajak kebaikan adalah sedekah, mengingatkan kematian, mengingatkan taubat, mengingatkan sholat, manfaat. Daripada sudah tulisannya gambarnya juga aneh, ya, kemudian tulisannya kutunggu jandamu. Waduh, orang yang baca gimana kira-kira? Ya itu, cobalah ya buat yang manfaat. Kata Rasul di sini disebutkan wa amrun bil ma'ruf sedekah, ngajak yang baik sedekah. Apalagi hari ini dengan sekali nge-share berapa banyak orang yang melihat. Ya, mungkin kita sekarang belum mendapatkan manfaatnya. Barangkali suatu saat nanti orang akan mendapatkan manfaatnya. Ya. Jangan kita meremehkan perbuatan yang baik walaupun kecil. Kenapa? Belum tentu Belum tentu yang besar pun itu yang diterima. Ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu mana yang akan menerima kalimat yang manfaat. Imam Bukhari punya kitab selain Adabul Mufrad, punya buku namanya Sahihul Bukhari. Pernah dengar? Sebelum saya ngomong, beliau punya kitab yang namanya Sahihul Bukhari, Sahih Bukhari. Selain kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang termasuk kitab yang paling banyak dibaca kaum muslimin, Sahih Bukhari. Isinya hadis-hadis riwayat Imam Bukhari juga. Beliau bercerita tentang sejarah nulis kitab Sahih Bukhari. Apa kisahnya? Kisahnya pas lagi pengajian. Diisi oleh salah satu gurunya. Ya, saya lupa nama gurunya. Kemudian di tengah-tengah pengajian, gurunya itu mengatakan, kalau seandainya ada salah seorang dari kalian yang ngumpulin hadis-hadis yang sahih, kata Imam Bukhari, kata-kata itu yang gak nyampe 1 menit, padahal gurunya menyampaikan kajian ilmunya 1 jam atau lebih, tapi yang membekas dalam hatinya itu, kalau seandainya ada di antara kalian yang mau mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang sahih, itu lebih bagus. Besoknya Imam Bukhari bertekad untuk mengumpulkan hadis-hadis, ya, dan sampailah terkumpul yang disebut dengan kitab Sahihul Bukhari. Sampai berapa lama mengumpulkan kitab itu? Sekitar 16 tahun lamanya. Berkah dari ucapan yang singkat, ya, ucapan yang singkat yang terkadang kita mungkin nggak tahu ternyata itu sedekah. Pahalanya banyak nggak kira-kira? Gurunya ya banyak. Ya, ini menunjukkan keutamaan mengajak kepada kebaikan. Ya. Kemudian wa nahyu anil munkari sedekah, dan melarang dari keburukan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran termasuk sedekah. Tentunya di dalam mengingkari kemungkaran dengan cara yang baik pula, dengan cara yang hikmah. Ya, Rasul mengingatkan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran itu dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Ya, kalau punya kuasa, punya wewenang. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau memang tidak mampu dengan kekuasaan, maka dengan lisan, dengan nasihat. Ya, itu adalah cara di dalam mengingkari kemungkaran. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain termasuk sedekah juga Rasul mengatakan wa fi bud'i ahadikumus sedekah, termasuk hubungan suami istri juga termasuk sedekah. Ya, bukan hanya sekedar yang tadi, tetapi juga ya hubungan suami istri itu pun ya terhitung sebagai pahala sedekah ketika niatnya benar. Ya, maka jangan meremehkan sedekah. Rasul mengatakan kullu ma'rufin sedekah. Maka sedekah ini luas, ya, luas, dan jangan sampai kita meremehkan walaupun itu kecil. Ya, walaupun itu ringan. Kenapa? Karena di sisi Allah
tidak membedakan mana yang kecil dan mana yang besar, tetapi mana yang diterima. Ada yang kecil nggak diterima ya ada yang besar diterima ya ada. Semuanya ya berpotensi bisa diterima walaupun itu ringan. Dan Allah sebutkan ini dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-197, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhumullah. Dan apa yang kalian lakukan dari perbuatan kebaikan, Allah tahu. Allah tahu walaupun manusia nggak tahu, ya. Maka ya perbuatan kebaikan itu Allah tahu walaupun manusia nggak tahu. Jadi ya kita berharap di dalam kebaikan ya perbuatan kita untuk mendatangkan sedekah itu niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pelajaran yang lain dari hadis ini untuk motivasi memperbanyak amal kebaikan. Motivasi untuk beramal dengan kebaikan. Kenapa? Karena semakin banyak kebaikan yang dilakukan, semakin banyak sedekahnya. Ya. Dan nanti pada hari kiamat, kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dunia akan ditimbang. Jadi di akhirat nanti ada timbangan jamaah. Ada apa? Timbangan. Jadi timbangan itu bukan cuma di pasar doang jamaah. Ya. Timbangan nanti pada hari kiamat juga ada. Tetapi yang ditimbang itu amal kebaikan kita hari ini. Yang ditimbang amal baik kita dan amal buruk. Ya. Semakin amal baiknya lebih berat, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Semakin amalan atau perbuatan buruknya lebih berat, maka ya ini adalah potensi akan apa? Akan sengsara, naudzubillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-8 sampai 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal waznu yauma idinil haq, dan timbangan di hari kiamat hak. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang amal kebaikannya itu berat, ya, semakin banyak kebaikannya akan semakin berat, faulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Orang-orang yang apa? Akan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Kebaikannya banyak, ya. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadzlimun. Adapun orang-orang yang kebaikannya itu lebih ringan, kebaikannya itu apa? Dikalahkan dengan keburukannya. Faulaikal ladzina khasiru anfusahum, merekalah orang-orang yang akan rugi, ya, dengan sebab apa yang mereka ya zalim kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, berbuat sedekah itu ya bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan cara apapun. Yang penting itu adalah kullu ma'rufin sedekah. Setiap dari kebaikan akan ya dinilai sebagai pahala sedekah. Dan jangan kita meremehkan amalan yang kecil walaupun itu apa? Ya amalan kebaikan walaupun itu ringan. Dan juga hadis ini sebagai motivasi, penyemangat agar kita memperbanyak kebaikan. Kenapa? Nanti pada hari kiamat kebaikan yang kita lakukan di dunia akan ditimbang. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.